Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jogja, Yupin Asoy. Oke, sekarang kita lagi di Last Adventure. Last Year Adventure ada di Merapi Jeep Land Cruiser. Ya, kita lihat ini. Mari kita naik. Kita lihat dari dalam Jeep. Iya bisa. Aduh, ini udah kencang belum sini? Kayaknya, jangan kita lihat. Udah ya? Oke, siap. Nanti kalau buka kelihatan dong. Oke, siap. Dengan Mas siapa Mas? Mas Yosep. Mas Yosep. Yosep Mahendra tapi Jumatan. Hah? Jumatan. Oh, Jumatan Mas, Pak Hendra Jumatan. Iya. Jadi nanti ada 3 destinasi, 4 destinasi yang kita kunjungi. Pertama kita ke Bangker. Bangker Kanadem, terus kedua adalah Spot Park, dan ketiga itu museum, dan terakhir ke manuver sungai Kali Kuning. Siap. Mau keringnya mas sedikit basah? Boleh, terserah deh. Oke, siap. Halo. Terakhir tuh erupsi tahun berapa ya? Oh iya, terakhir kemarin ya? Oh iya, kalau Mbah Marijan tuh meninggal tahun berapa? 2010. Oke. Ini kawasan yang terdampak erupsi yang kita kunjungi ini, Lava Keturunya. Oke. Ini semua terdampak erupsi tahun 2010. Oh, ini terdampak erupsi tahun 2010 ya? Di mana tahun 2010 kemarin itu termasuk luncuran erupsi terjauh sepanjang sejarah. Jadi mana untuk lavanya itu sampai 17 kilo. Lava 17 kilo ya? 17 kilo sampai desa Argomulyo bawah sana. Dan nanti area kunjungan yang pertama Bangker itu adalah destinasi paling dekat dengan Merapi, jaraknya kurang lebih 4,7 kilo. Oke. Jadi mana itu adalah tempat berlindung dari awan panas. Tapi tahun 2006 ada relawan yang meninggal dalam sana. Oh gitu ya? Karena posisi Bangkernya tertimbun oleh material lava. Karena mindset warga sini ketika Merapi erupsi, yang datang itu adalah awan panas, bukan lava. Oke. Dan tahun 2006 itu adalah pertama kali luncuran lava ke arah selatan. Sebelumnya itu ke arah barat sana, arah Magelang, Kaliboyo, Kalikrasa. Baru pertama kali. Tahun 2006, Kubah Selatan Merapi atau orang sini nyebutnya Boyo itu longsor, makanya itu mengubah arah luncuran lavanya dari ke arah barat menjadi ke arah selatan. Dan relawan tersebut tertimbun di dalam Bangker dan mereka meninggal dunia karena suhu. Berapa orang? 2 orang. Oh, 2 orang ya? Oh iya ya. Jadi kalau berarti Gunung Merapi nggak kelihatan ya sekarang ya? Untuk saat ini Gunung Merapi kondisi terdekat gitu karena mengamuk. Oh, oke. Jadi kalau yang wajahnya itu ada satu destinasi lagi pada Bangker Rumah Mbak yang sebelah sini. Oh, ke rumah Mbah Marijan. Kita ambil dulu dan kita ke sana. Oke. Sunrise. Oh, ada yang sunrise. 4:30 Bu. Oh. 4:30 kita sudah 4:30 pagi ya? Iya. Oh, jadi ada paket yang sunrise. karena itu ngejar matahari terbit. Oh, ini ada longsor. Ini sengaja di longsor ini. Oh, sengaja di longsor. Ya, alasan aja lah. Iya, gak bikin panik. Karena itu juga longsor sih. Nah, ini batu-batu ini tuh emang dari gunung gitu ya? Dari gunung erupsi dulu. Ini kan dulu lahar semua. Oke. Oh, Ini semua pegunungan ya. Ini jalannya. iya. Oh, ngeri ah. Awas. Awas pegangan. Wow. Apa ini? Taksi apa? Kalian taksi. Wah, pada ngantri tuh lihat tuh di sana tuh. Oh, pasti ada yang trouble kalau ngantri gitu. Oke. Halo, Pak Tri, foto John. Oh, berarti Oh.
Oke, ini adalah lokasi pertama bunker Kali Adem. Itu mendung ya. Mau hujan itu kayaknya. Wah, ini lagi ada acara apa ini? Hah? Masih. Oh, ini dia nih bunkernya. Jadi ini tempat perlindungan. Mari menuju bunker. Mari. Wih, gelap banget ini. Ini adalah Dusun Kali Adem. 2001 nomor registrasi. Coba cek ya. Gelap banget ini. Asli gelap. Nah, kita pakai cahaya deh. Nah, coba. Ada apa sih ini dalam sini nih? Becek tapi dia becek. Cuma begini doang. Basically cuma bunker. Ini lokasi apa? Uji nyali ini. Ini ngapain lagi ada rokok disusun-susun begini? Ampun, ternyata ada orang banyak rokok-rokok di sini. Gua ngerti buat apa. Ini buat apa orang pada nyusun-nyusun rokok di sini? Gak ngerti lah, ini pokoknya bunkernya suasananya kayak begini lah. Kayak bunker dan ini kecil. Lihat nih. Oke. Aduh, becek. Udah ada toiletnya juga. Gila. Hah? Ah, itu juga tuh. Ada rokok disusun. Kenapa itu banyak rokok disusun? Buat apa rokok disusun-susun? Oke, mari kita keluar lagi. Itu terus ada rokok-rokok disusun tuh buat apa itu? Kalau rokok-rokok di sana itu kepercayaan. Oh, kepercayaan. Jadi buat ada yang rokok gitu? Kalau kita kan hidup di dua alam yang berbeda. Alam kita dan alamnya mereka. Oke. Dan kita meyakini bahwa itu ada. Oke. Dan ada beberapa warga atau masyarakat yang misalnya meyakini, makanya taruhlah rokok. Terus rokoknya pas udah itu ada yang pakai gitu atau gimana? Enggak sih. Enggak. Karena ini nggak tahu kali. Kalau saya tuh menjelaskan terkait hal seperti itu sangat di luar logis. Di luar nalar soalnya. Oke. Jadi lihat ya, tadi di dalam itu ada rokok-rokok tersusun rapi. Oke, ini jadi kita napak tilas beberapa kejadian di Merapi ya, di salah satu bagian tour. Tapi tadi ada Woolworth kita ya, udahlah biasalah. Cuman kita ini salah satu efek dari Gunung Merapi. Akibatnya ada seperti ini salah satunya. Kita dengerin yuk. Bangunan ini biarkan awal kadarnya. Itu buat menunjukkan betapa kebetulannya Repsutan itu sudah kemarin. Kampung ini kampung potong ya, jarak yang lebih masuk 7 kilo dari puncak Merapi. Dan dulu sebelum museum ini kena awan panas, bentuknya bentuknya kayak gini. Ini adalah miniatur museumnya ya, di mana dulu rumah sekali. Oke, rumah warganya kayak begini ya. Pemilik rumah ini namanya Bapak Najwaji, yang di mana beliau adalah salah satu warga masyarakat yang menggunakan area punya museum ini. Ini tahun berapa waktu pas kejadian ini? Yang tahun 2010 ya? Omahku memoriku. Ini bener-bener kejadian ya. Hah? Ini sapi? Jadi sapinya beneran mati kayak begini? Dulu pas sapi ini mati itu dalam kondisi masih utuh. Tapi setelah ada yang dibakar, ada yang dikubur, sapi ini sengaja dilaki-laki bahwasanya dulu menandakan kampung ini mayoritas peternak sapi. Oke. Salah satu contoh sapi yang ngeyel. Ketika kita ajak evakuasi, dia ditanya nggak mau, jawabnya mau. Evakuasi nggak mau. Nah, makanya langsung sapinya kita tinggal. Kita ngajak yang ngomong saja. Ngocel. Oke, kita masuk dalam museum. Siap. Kita tengok isi. Oh, itu motor-motor itu? Nah, itu adalah
adalah sampel motor yang dulu kena lava dan kena awan panas ya. Waduh, nanti kita ke sana. Oke. Nah, kita masuk dulu. Siap. Yang tingginya agak berlebih, mohon silakan menunduk. Dan semua ini masuk rumahnya. di sini ada alat musik tradisional gamelan. Jadi mana dulu di kampung sini ada kesenian wayang, kuda lumping sama kesenian tari. Hampir 2 bulan 3 bulan sekali kampung ini menyelenggarakan kesenian tersebut. Akan tapi setelah kena awan panas, untuk jumlah wayangnya hanya menyisakan 6 jenis wayang saja. Untuk sisanya sudah terbakar kena awan panas semuanya. Ini wayang yang masih tersisa. Betul sekali, dan itu ada Arjuna, Semar, Gatot Kaca. Oh, pasti ada ceritanya. Anoman, Batara Bayu. Kenapa mereka bisa bertahan? Betul. Ada ceritanya. Ini orang Jawa ada sangat pautnya dengan Merapi. Oh. Tapi kalau itu nggak tahu, saya nggak ahli sejarah terkait dengan perwayangan. Oke, silakan duduk. Nunduk. Ini pendek banget nih. Sebelah sini biar apa ceritanya apa. Nah, kalau di dalam musim kondisinya seperti ini loh, para warga yang hampir semuanya terbakar terkena awan panas. Ya di mana diperkirakan untuk suhu awan panas itu lebih dari 500 derajat. Itu bisa dibuktikan di kampung ini banyak digunakan gelas kaca yang sampai meleleh. Karena kaca kan suhu di atas 500 sampai 800 derajat Celcius. Yang belum tahu wedus gembel atau awan panas bentuknya kurang lebih seperti ini. Oh iya, ini wedus gembel adalah awan panas atau wedus gembel. Ya di mana ini yang melantakan kampung ini. Dan untuk kondisi puncak Merapi tahun 2006 adalah kondisinya seperti ini. Ini bisa dilihat sendiri kondisinya longsor. Ya. Ini pertama kali longsor tahun 2006. Makanya untuk aliran lavanya itu mengarah ke selatan. Yang meninggal yang tadi. Ya betul. Meninggal kondisi bunkernya mahasiswa. sebelum erupsi tahun 2006 adalah seperti ini. Kondisi bunker. Ini yang kita kunjungi tadi. Oh, Merapinya jelas banget sebenarnya harusnya ya. Belakangnya dan kondisinya utuh. Oh. Nah, dan tahun 2006 itu bergoyang atau kebakaran Merapi longsor, makanya untuk kondisinya menjadi gambar yang Oh ya, sebelah sini. Oh, oke. Dan di dalam lemari kotak kayu ini ada contoh benda yang sangat spesial. Jadi mana adalah sampel kampungan yang masih utuh terkena awan panas yang suhunya ratusan derajat tapi kondisinya masih utuh, cuma sedikit terbakar sampulnya. Dan ini foto karikaturnya Mbah Marjan yang dimana beliau digambarkan menaiki seekor kambing. Karena kepergiannya Mbah Marjan, meninggal Mbah Marjan terkena awan panas atau wedus gembel. Wedus kan ya. Wedus kan Kambing, ya. Kambing Jawa lah. Ya. Makanya kenapa Mbah Marjan digambarkan seperti itu. Oke, kita bergeser ke ruang sebelah sana. Ya. Di sini adalah dapur. Pendek juga ini tadi. Ya, ini rumah Jawa ini dibikin pendek itu tujuannya untuk menghormati yang mau. Mesti masukkan menunduk. Oh, gitu ya. Oh, filosofi jadi memang pendek karena supaya nunduk gitu ya. Menunduk menghormati pemilik rumah yang berada. Oke. Di sini adalah contoh-contoh barang-barang warga yang hampir semuanya melayang terkena awan panas. Ini menunjukkan betapa panasnya dari suhu wedus gembel. Ini terbuat dari dispenser, terbuat dari perabot yang terbuat dari plastik, hampir semuanya tidak Dispenser. sekali. Karena saking panasnya dari suhu awan panas. Subhanallah. Ya, jangan sebentar ya. Dia tidak endorse saya soalnya. Kerannya aja yang meleyok, tapi kalau botolnya nah ini contoh ternak sapi yang dulu mati dibakar di lokasi maupun dikubur di lokasi untuk mencegah membentuk penyakit. Karena dulu relawan lebih memperketat cara korban warga daripada hewan ternak mereka. Nah, kondisinya seperti ini masih utuh. 2010 kampung ini tempat berkegiatan sapi paten ini. Dan mana itu sudah pakai masker menjadi aku pakai masih ini kali masih ada yang Oh, masih ada tuh Marina. Oke, dan di sini bukan sampel aplikasinya. Oh. Ini halus lembut sekali setelah dimasak. Kondisinya ini dulu di dalam ruangan Ini dia abu. sana di dalam kamar yang kondisi tertutup rapat, kebetulan abunya lebih dari 1 cm, lebih dari 15 cm. Ini abunya ya. Kan bukan ada yang sangat Merapi nih lihat nih. abunya dari abu vulkanik. Dan di sini di pojoknya ada foto. Inilah contoh kampung yang dulu kena lavanya. Foto ini diambil di radius 15 km di bawah sana. Jadi mana kalau kamu yang kena lava bisa dilihat sendiri dari posisi Bapak Kopassus sampai puncak Merapi tidak ada rumah yang berdiri. Karena semua sudah tersampur dan tertimbun di bawah lava. Kalau kamu yang kena awan panasnya untuk bangunannya masih ada. Tapi kalau lava dipastikan itu sudah. Sekarang pun udah nggak ada berarti penduduk yang di situ ya, udah nggak ada. Kalau di bawah sana sekarang udah banyak warga yang balik lagi ke sana. Oh. Karena rumah relokasi warga sini kan jaraknya 10 kilo. Oke. Dan ini kan kampungnya 15 kilo, jadi masih banyak warga yang tinggal balik. Tinggal balik ke sana. Dan inilah contoh gelas atau kaca yang sama di dalam kotak kayu ini. Ini menunjukkan betapa panasnya dari suhu gembel yang dimana lebih dari 500 derajat. Karena untuk melakukan
dikatakan budu di atas ini. Iya tuh. 2010 kampung ini menemukan apa ini ayam yang mengeluarkan koin, Bu. Celengan betul sekali. Halo. Nah, ini adalah foto paling lucu dalam museum ya, dimana ini adalah foto makamnya Muhammad Marjan. Beliau dimakamkan di Desa Serumen, kampung jaraknya kurang lebih 3 km dari sebelah kiri sana. Dan ini adalah foto Bapak Asing, pemimpin acara ritual adat namanya Labuan. Yang dimana adalah salah satu tugas Juru Kecil dalam memimpin acara ritual tersebut. Dan selain itu, tugas Juru Kecil adalah sebagai perantara atau penghubung antara Merapi dengan masyarakat warga sini, Merapi dengan keraton Yogyakarta. Tanda kutip ya, karena hanya beliau yang bisa berkomunikasi dengan yang Merapi. Oh, dengan Eyang Merapi namanya. Ya, kalau kita nyebutnya yang Merapi. Eyang Merapi. Dan ini adalah sampel kendaraan, jadi mana ini adalah kena lava dan itu adalah kena awan panasnya. Jadi bisa dilihat sendiri. Kalau kena lava semua dipastikan yang terbuat plastik, karet, Habis, tapi kalau di sana masih ada awan panas. Oke, jadi kita telah sampai di museum. Ini nama museumnya Memoriku, omahku memoriku. Kayla bisa diketahui. Udah, posisinya kayak gini. Oke, siap. Siap. Kita trip terakhir. Kita yang terakhir ke sungai. Sungai apa ini namanya, Mas? Kali kuning. Kali Kuning. Wuh. Tuh lihat tuh. Oke, ready? Oke, siap. Bangsa Ready, apa? ready, nggak apa-apa. Ayo. Kita udah siap maju. Beneran basah. Siap. Untuk pakai sendal. Mantap. Basah. Basah lagi. Ayo siap. Are you ready? Ready. Oke, bentar belum ready nih. Oke, siap semua. Siap. Kita lihat. Basah. Kuyup. Kita basah-basarnya guys, lihat itu. Basah habis, basah habis, habis basah. Dibasahin sama si Abang. Guys, pas banget tadi hari Sabtu dan emang ini pas hari Senin dan libur ya, ramai banget gitu. One more. Sekali lagi. Mari kita lihat, gengs. Sekali lagi, guys. Oke, siap semua. Siap semua. 1, 2, 3.
nih di Merapi. Gimana, mau masih melihat apa kita naik? Langsung naik aja. Oke, siap. Lihat tuh. Dingin soalnya udah dingin. Udah kedinginan, guys. Udah dingin. Tuh lihat tuh. Kenapa tuh dia mobil? Kenapa dia? Gunta batu. Hah? Minta batu. Minta batu, ampun ya, ada orang minta batu. Buat kesukaan mandi mungkin. Buat mandi. Iya, zaman dulu kan gosok. Oh iya benar, buat gosok ya, buat mandi ya. Aduh gila, rame banget. Asik. Oke, baik, are you okay? Oke. Ya udah guys. Thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi di channel